Rili Silalahi. Oh, ini udah orang yang lama ini, orang yang udah biasa bertanya ini. Selamat malam Pendeta Sabuin. Mau tanya, sepertinya mau masuk ke surga banyak prosesnya. Misalnya, harus melalui adanya penganiayaan, ada kematian pertama dan bangkit untuk diselamatkan atau bangkit untuk dihukum. Dan ada 1000 tahun untuk iblis dan lain seterusnya. Apakah kita menantikan kerajaan surga dan sambil menunggu peneritan-peneritan yang sekian banyak? Silakan pendeta. Terima kasih. Pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, menurut Alkitab, ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Ada yang bersedia untuk kedatangannya, dan ada yang tidak bersedia untuk kedatangannya. Lalu kemudian yang tidak selamat itu, mereka itu digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-16. Mereka menerima sebelum kedatangan Yesus, mereka menerima itu 7 malapetaka, ada bisul dan lain sebagainya. Itu penderitaan sampai mereka menghujat Allah. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menurut catatan dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, mereka tidak tahan untuk melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang jahat. Mereka tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan mereka akan mati. 1000 tahun lamanya setan dirantai. Menurut Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di akhir 1000 tahun itu, orang-orang jahat yang telah mati akan dibangkitkan dan mereka akan dikumpulkan oleh setan untuk melakukan serangan terakhir kepada umat-umat Tuhan, kepada kota Allah itu. Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan pada saat itulah mereka akan dihukum di dalam api yang menyala-nyala. Ini saya masih berbicara tentang orang jahat. Pertanyaannya bisa juga seperti pertanyaan Ibu Rile Silalahi. Kenapa ini orang-orang jahat? Hanya mau masuk neraka saja, mereka harus melalui kesukaran, mereka harus melalui 7 malapetaka, lalu mereka harus tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Sudah begitu, masuk neraka lagi. Demikian juga dengan pertanyaan dari Ibu Rile ini, orang-orang yang akan selamat, kenapa mereka mengalami penganiayaan? Karena memang menurut catatan Alkitab dalam Wahyu pasal yang ke-13, itu sejak abad-abad pertengahan sampai pada zaman akhir ini, orang-orang yang mau mengikuti kebenaran itu, mereka akan ditindas, dianiaya, menghadapi ancaman-ancaman kesukaran dan lain sebagainya. Dan itu memang secara alami terjadi demikian. Mengapa? Karena kita ada di dalam suatu pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Sudah dimulai di Kejadian pasal yang keempat. Oleh karena Habel mengikuti kebenaran, mempersembahkan korban sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, ia dianiaya bahkan dibunuh oleh Kain yang tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu adalah salah satu contoh kecil saja. Di zaman akhir ini itu akan terjadi. Namun Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi yang akan dihadapi oleh umat Tuhan di zaman akhir telah dihadapi juga oleh umat-umat Tuhan di zaman yang lalu. Hanya mungkin intensitasnya lebih tinggi di zaman akhir ini, karena ini adalah klimaks. Kita sedang beranjak menuju kepada klimaks atau puncak dari pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu. Dan ini merupakan suatu
urutan peristiwa yang telah dinubuatkan bukan saja hanya akan terjadi kepada orang-orang yang benar, orang-orang jahat pun ada bahagian mereka. Dan mereka pun akan mendapatkan ganjaran mereka sendiri. Karena itu adalah bahagian dari penghakiman yang terakhir. Lalu kemudian hasil dari pengadilan atau penghakiman itu akan dilaksanakan. Dan pada saat dilaksanakan itulah, maka yang jahat dihukum dan yang benar, yang setia kepada Tuhan, menurut Alkitab ya, akan diselamatkan dan akan mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih.